timur Pulau Jawa berdirilah kerajaan Klungkung yang dipimpin oleh Raja Klungkung. Raja Klungkung mempunyai seorang putra bernama Rupaksa dan seorang putri bernama Surati. Namun sayangnya, kerajaan Klungkung berhasil direnggut oleh kerajaan Sindurejo yang dipimpin oleh Raden Banterang. Rupaksa dan Surati berhasil melarikan diri, namun terpisah ketika dikejar musuh. Ironisnya, Surati bertemu dengan Raden Banterang saat berada di hutan. Lalu Raden Banterang meminang Surati dan menjadikan seorang permaisuri di kerajaan Sindurejo. Beberapa minggu setelah dilangsungkannya pernikahan Surati dan Raden Banterang, datanglah seorang laki-laki di kerajaan Sindurejo yang ingin menemui Surati. Arum, coba lihat di sana. Ada apa? Itu di sana buahnya sangat merah. Di mana Surati? Aku tidak bisa melihatnya. Ada gerangan apa? Gadis cantik ini berada di hutan. Kami berada di sini untuk mencari buah. Kami ini juga seorang penyitas yang sedang kabur dari kerajaan musuh. Kerajaanku sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Bolehkah aku tahu siapa namamu, wahai gadis cantik? Namaku Surati. Aku putri dari kerajaan Klungkung. Wah, nama yang bagus. Kalau begitu, apa kau mau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah tuan ini seorang raja? Betul, aku adalah seorang raja dari kerajaan Sindurejo. Hari ini aku pergi berburu dengan pengawalku, namun terhenti karena aku melihatmu dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi, apakah saya ini pantas bersanding dengan yang mulia? Tentu saja, kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui. Dan hanya kaulah yang ingin aku jadikan permaisuriku. Dengan segala kerendahan hati, saya mau menerima lamaran ini. Tapi dengan satu syarat, yang mulia harus setia dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan apa boleh aku mengajak dayangku untuk tinggal di istanamu? Tanpa kau minta pun, aku pasti akan melakukannya. Baik, terima kasih banyak yang mulia.
Apa benar itu kakakku? Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Adikku, benarkah ini adikku? Ya, ini adikmu. Ada apa? Sungguh sangat malang nasibmu adikku. Kamu telah hidup dan ditipu oleh suamimu sendiri. Suamiku? Ada apa dengan suamiku? Asal kamu tahu, suamimu adalah orang yang telah membunuh ayah kita. Ayah kita, adikku. Ayah kita? Ya, sudikah kamu hidup dan tinggal dengan dia di istana ini? Tidak. Tidak mungkin. Kau berdusta padaku. Aku tidak pernah berdusta kepada adikku sendiri. Tidak mungkin suamiku melakukan hal sekeji itu padaku. Cukup Surati, cukup. Bergabunglah denganku, bersama kita balaskan dendam kematian ayah kita. Tidak, aku tidak sudi bergabung denganmu. Jadi, kamu lebih memilih suamimu daripada aku, Surati? Ya, tentu saja. Aku lebih memilih hidup bersama suamiku. Aku yang telah membesarkanmu. Inikah balasanmu untukku? Tentu saja. Aku tidak ingin hidup bersamamu lagi. Kau, dasar adik tidak tahu diuntung. Pergi dari hadapanku sekarang, Surati. Baiklah, jika memang itu maumu, aku akan pergi dari hadapanmu. Dengan keris ini, akan aku pastikan hidup Surati dan suaminya tidak akan pernah bahagia. Dayang, kemarilah. Iya, Tuan. Dayang, apakah kalian tahu ratu baru yang ada di sini, Dayang? Ratu Surati, Tuan. Ya, dia adalah adikku. Aku sangat bangga dia menjadi ratu di sini. Bisakah aku minta tolong pada kalian? Minta tolong apa ya, Tuan? Berikanlah ini pada Surati, Dayang. Tapi maaf Tuan, kami tidak bisa menerima barang dari luar kerajaan. Kalian berani-beraninya menolak permintaan kakak ratu di sini, Dayang. Gimana nih, daripada kita kena marah raja dan ratu, mendingan kita ambil aja. Emang kamu yakin? Yakin?
Ya udah deh, nggak apa-apa, kita terima aja. Ambillah Dayang. Jangan sampai Surati tahu bahwa itu adalah pemberian dariku. Baik, Tuan. Tunggu Dayang. Di mana raja sekarang? Raja sedang berburu di hutan, Tuan. Baiklah. Pergilah Dayang. Kami permisi, Tuan. Sembah hamba Paduka. Mundur pengawal. Siapakah kalian berdua? Tuanku, Tuan tidak perlu tahu siapa kami. Aku hanya ingin memberikan kabar kepada Tuanku. Percayalah Tuan, nyawa Tuan sedang dalam bahaya. Istri Tuan yang baru Tuan nikahi telah berencana untuk menikam Tuan. Lancang sekali kau. Berani-beraninya kau memfitnah istriku. Tenanglah Tuan, tenanglah, tenang. Dengarkan kami dulu. Kalau memang Tuan tidak percaya, buktikan sendiri. Setelah Tuan pulang dari sini, lihatlah di bawah bantal istri Tuan. Kalau memang terdapat keris, itulah keris yang digunakan untuk membunuh Tuan. Kalau begitu, kami undur diri Tuan. Camkan itu baik-baik. Para pengawal, Siap, Paduka. cepat siapkan kudaku. Kita kembali ke istana sekarang. Siap, Paduka. Sembah hamba tuanku yang mulia, keselamatan yang mulia sedang terancam bahaya karena permaisuri hendak membunuh yang mulia. Apa? Jangan asal menuduh istriku. Hamba tidak sembarang bicara yang mulia. Ini hamba temukan di bawah bantal kasur permaisuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal istriku? Hamba bicara jujur yang mulia. Hamba siap menerima hukuman mati apabila terbukti bersalah. Sembah hamba tuanku, maaf hamba datang menyela. Hamba mendapat kabar bahwa yang mulia permaisuri telah tiba. Akan ketemui dia. Pengawal, tolong jaga Dayang ini. Wah, sejuk sekali suasana di sini. Airnya juga jernih. Wah, ada ikan. Ikan, pasti Kakanda senang kalau ku ajak kemari. Surati, aku benar-benar kecewa denganmu. Ada apa Kakanda? Kenapa kau datang dengan kemarahan? Jangan berpura-pura lugu di depanku. Padahal di belakang kau berniat membunuhku. Apa maksudmu Kakanda? Ini apa? Ini apa Surati? Di mana kau menemukan barang seperti itu Kakanda? Aku menemukan keris ini di bawah bantalmu. Jadi, kau menuduhku? Ya Surati, ini adalah bukti yang sangat jelas. Sungguh, Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh Kakanda sedikit pun. Bahkan, Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Kakanda sudah tidak percaya dengan omongan Dinda lagi. Lalu, dengan cara apa Kakanda percaya pada Dinda? Kalau begitu, buktikan pada Kanda dengan cara masuk ke dalam sungai itu untuk membuktikan kebenarannya. Aku sangat kecewa denganmu Kakanda. Kamu sudah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, aku akan melompat ke sungai itu. Jika sungai itu berbau busuk dan keruh, maka akulah yang bersalah. Tapi sebaliknya, jika sungai itu berbau harum dan jernih, maka aku tidak bersalah.
cium bawangnya. Dinda, maafkanlah Kakanda yang sudah tidak percaya lagi denganmu ini. Dan begitulah asal-usul nama Banyuwangi yang berarti air harum. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan, kesucian, dan kebenaran akan selalu menang, meskipun menghadapi fitnah dan ketidakadilan. Sebuah pelajaran abadi bagi kita semua.